Mari kita awali kajian kita pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Dasar kaji kita surat Fatir, surat yang ke-35 ayat ke-10. Fatir surat ke-35 ayat 10 halaman 435. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus salihu yarfa'u wal 'amalus salihu yarfa'u. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur. Dan barang siapa yang menginginkan, yuridu, menghendaki al-izzah, kemuliaan, fa maka ketahuilah, lillahi milik Allah lah, al-izzatu jami'ah, kemuliaan itu semuanya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib, ilaihi kepadanya yas'adu naik al kalimut thayyib, perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang baik. Wal amalus salihu yarfa'uh, dan amal saleh dia mengangkatnya. Walladzina yamkuruna sayyi'at, dan orang-orang yang merencanakan, membuat makar, merencanakan sayyi'at, kejahatan, lahum adzabun syadid, untuk mereka, bagi mereka ada azab yang syadid, azab yang sangat keras. Wa makru ulaika huwa yabur, dan makar mereka, rencana jahat mereka itu yabur, akan hancur, binasa. Demikian kira-kira terjemahan kaji kita hari yang lalu. Nama Allah Al-Aziz, yang intinya adalah salah satu nama Allah yang sering kita jumpai, kita ketemu dalam Quran adalah Aziz, salah satu. Sampailah terulang 92 kali. Kata-kata Aziz itu terulang sebanyak 92 kali. 92 terarah, tertuju untuk Allah. Aziz diterjemahkan orang bahasa kita yang maha mulia, maha perkasa, maha kuat, tidak bisa dikalahkan, dan tidak bisa dibendung kekuatannya. Dia begitu tingginya, begitu kuasanya, tidak dapat disentuh oleh kehinaan. Itu intinya. Berarti Aziz bukan hanya sekedar maha mulia, maha perkasa. Dan Aziz itu dalam Al-Quran digandeng, dirangkai dengan nama-nama Allah yang lain, seperti Azizun Hakim, Azizun Zun Tiqam, Azizur Rahim, Azizul Ghafur, Azizul Alim, Azizul Hamid, dan lain. Dirangkai, digandeng. Kemudian malam hari ini kita lanjutkan. Itu karena kita sudah memahami dalam pertemuan kita yang lalu tentang Allah itu Aziz. Untuk itu siapa yang menginginkan
kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka dia harus mematuhi, mentaati, mendekatkan diri, melakukan berbagai macam amalan-amalan kesaleh agar Allah yang memiliki kemuliaan menganugerahkan kemuliaan itu kepadanya. Itu satu. Karena siapa yang mulia di dunia ini ataupun di akhirat adalah orang yang Allah muliakan. Tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa pula yang engkau kehendaki. Berarti mulianya seseorang karena Allah yang memuliakan. Hinanya seseorang karena Allah yang menghinakan. Siapa yang muliakan, dia mulia. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Kan hafal kita surah Ali Imran ayat ke-26. Katakanlah wahai Allah, Malikal Mulk, yang memiliki, yang mempunyai segala kerajaan, kekuasaan. Tu'til mulka, engkau berikan al-mulka, kerajaan itu, kekuasaan itu, kepemimpinan itu, kepemerintahan itu kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tanzi'u, dan engkau cabut mulka, kerajaan kekuasaan itu daripada siapa yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Lebih bagus buka betul ayat ini sebentar. Tapi tandai surat ke Ali Imran surat ketiga ayat 26. Ali Imran surat ketiga ayat 26. Halaman 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulk. Ayat 26. Katakanlah ya Muhammad, karena qul itu perintah kepada Nabi. Allahumma, ya Allah, wahai Allah, Malikal Mulk, Malik, pemilik yang mempunyai, Al-Mulk, kekuasaan atau kerajaan. Tu'ti, engkau berikan Al-Mulk, engkau berikan kekuasaan itu, kerajaan itu, atau kepemimpinan itu, atau kepemerintahan itu kepada man tasha', kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Jika Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa berkehendak untuk memberi, tidak ada satupun yang bisa menghambat, menghalangi. La mania', la mania' lima a'taita, tidak ada yang bisa mania', tidak ada yang bisa menghambat. Jika hendak dia berikan sesuatu, bersatu padu manusia, jin, isi alam semesta ini untuk mencegah, untuk menghambatnya, la mani', tidak bisa. Karena dia perkasa, dia kuat. Keperkasaannya telah mengalahkan apa saja. Untuk itu tu'til mulka, karena kekuasaan, karena kerajaan itu milikmu,
punyamu, maka engkau juga berhak memberikan kepada siapa yang engkau kehendaki ya Allah. Kalau engkau berkehendak untuk memberikan seseorang kekuasaan, bagaimanapun orang untuk menolaknya. Sekarang kan sudah mulai. Sudah mulai mencaci, mencemooh, membukakan borok, kedok, segala macam, membongkar aib, cacat, celah, mencari-cari kesalahan-kesalahan. Kita tunggu saja. Karena yang pemilik kerajaan kekuasaan itu yang Maha Perkasa itu. Kita berusaha saja. Siapa yang ketujuh pilih, siapa yang suka ambil. Berusaha, manusia kan berusaha. Apapun makar, silakan berbuat makar. Wa makaru wa makar Allah. Wallahu khairul makirin. Tu'til mulka, engkau berikan al-mulk, kerajaan, kekuasaan, kepemerintahan, kepemimpinan, atau keketuaan, atau kebosan, atau keinduk samangan, baca semua. Allah paling tahu siapa yang pantut, siapa yang pantas, siapa yang layak untuk memperoleh al-mulk. Al-mulk. Itu yang kita baca la mania lima a'taita. Atau dalam ayat itu kan, ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalah. Yaitu apa saja di antara rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya kalau dia hendak beri. Itu menunjukkan keperkasaannya, yang menunjukkan kekuatannya. Itulah dia Al-Aziz itu. Kan? Kita kembali ke kajian lama, sekedar mengingatkan bahwa Al-Aziz yang mengalahkan siapapun yang melawannya dan dapat dikalahkan dan tidak dapat dibendung kekuatannya, karena dia perkasa, dia maha kuat, dia maha tangguh. Kalau dia hendak beri, tidak ada yang bisa menolak. Bagaimanapun orang ingin menolak, tidak bisa. Itu keyakinan itu pegang. Tu'til mulka, engkau berikan, wahai Allah pemilik kerajaan, kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Sebaliknya, tanzia. Cari datang anak buah, tanzia. Tanzia tu naza'a. Naza'a tu laki. Kau naza'a. Mau ke penyiasan tadi, kau habis center. Nah, jadi laki, dia laki dicabut. Naza'a, mencabut yang lengket. Dia laki. Itulah malaikat mautnya menaziak si pencabut. Karena roh itu melekat di tubuh. Roh melekat di tubuh, tidak mau keluar, takut keluar, sehingga perlu nazak, dinaziak, cabut. Kata-kata nazak adalah karena lengket dicabut, karena dalam dicabut. Lalu kalau kita pakai tanziul mulka, dikatakan cabut, karena orang kalau sudah berkuasa payah lepasnya dan tidak mau melepaskan. Halo orang politik, lihat aku disentah. Runde kau dah boleh, perlu di.
Kekuasaan kalau sudah dipegang, orang tidak mau lepas. Kecuali orang-orang tertentu. Terasa enak, terasa nyaman, timbul serakah, timbul tamak ambisi, ingin mempertahankan. Dengan segala macam cara, segala daya upaya, segenap kemampuan dikerahkan. Kadang-kadang tidak legal. Maka sang pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, kalau dia berkehendak tidak lagi, dicabutnya. Harus dicabut. Bagaimanapun pertahanan, cabut. Bagaimana cara mencabutnya? Bisa dengan kudeta, bisa ditembak orang, diremo orang. Di Indonesia sudah berapa kali terjadi. Karena yang pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan sebenarnya tidak berkenan lagi sudah, tapi dia tidak mau. Ada juga orang yang sadar, ya sudah, saya lepaskan, saya habis. Itu sadar namanya. Dan sadarku kena barang. Ini di antara tanda-tanda yang menunjukkan keperkasaannya, kekuatannya, kekokohannya. Tidak bisa dikalahkan, dan dia yang mengalahkan itu dia. Tanzi'u, engkau cabut al-mulk, kerajaan kekuasaan itu dari siapa yang kau inginkan. Tidak bisa dengan pertahanan. Nah, mari kita tunggu waktunya. Mimman tasha, dari siapa saja yang kau kehendaki. Wa tu'izzu, engkau muliakan. Man tasha, siapa pula yang engkau kehendaki, karena kemuliaan itu milikmu. Tadi ayatnya bunyi lillahil izzatu jami'a, man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Kan surat Fatir kita baca tadi ya. Tunggu dulu, jangan balik ke situ dulu. Siapa yang inginkan izzah, kemuliaan, maka ketahuilah falillahil izzatu jami'a, milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Karena milik Allah kemuliaan itu, al-izzatu lillah, kemuliaan itu milik Allah, maka dia akan memberikan izzah itu kepada siapa yang dia kehendakinya. Nah, itu tu'izzu man tasha, engkau berikan atau engkau muliakan siapa yang hendak ingin engkau muliakan. Tu'izzu, karena kemuliaan itu milik Allah, maka dia juga yang mengasih kemuliaan kepada siapa yang dia kehendaki. Tentu itu siapa yang inginkan kemuliaan, mintalah kepada Allah. Faman talabal izzah falyatlubhu min rabbil izzah. Siapa yang ingin kemuliaan, mintalah, mohonlah kepada pemilik kemuliaan, karena dialah Allah tu pemilik kemuliaan jami'ah. Surat Fatir ayat 10 tadi ya. Jadi siapa yang inginkan kemuliaan di dunia, kemuliaan di akhirat, maka hendaklah dia berkomitmen untuk berbuat taat kepada Allah. Dia pasti akan memperoleh kemuliaan, karena Allah pemilik kemuliaan di dunia dan akhirat. Maka dia taat, mendekat, melaksanakan berbagai macam amal-amal soleh agar Allah anugerah kemuliaan. Ya, siapa yang mulia Allah muliakan, siapa yang hina Allah hinakan, dan tidak ada satupun yang bisa memuliakan kita kepada Allah.
Kalau surah Ali Imran tadi bunyi tu'izzu, engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki. Dan sebaliknya, tuzillu, engkau hinakan. Wa tuzillu, engkau hinakan siapa pula yang engkau. Siapa yang Allah hinakan, hinakan. Ada catatan sedikit. Siapa saja yang mencari kemuliaan di sisi manusia, maka suatu saat nanti manusia itu akan menghinakan. Labih madua tempat dia. Labih maniwa dibuang sampah. Bahasa orang wa habis manis sepah dibuang. Manusia. Mari kita tengok sejarah. Tak ada ni kepada dia orang ni awak. Salam muka dia buang-buang, disanjung-sanjung, dipuja-puja, dihormati, disambui, senyum-senyum orang tua. Habis dipijak ni, dibalik tu buang kawak. Pada tu juga. Pada nak menyilit-jilit tu ke batang. Tukar berode, tukar gelombang, sekali dia kadang banyak dari sektor. Ini siapa yang mencari kemuliaan di tengah-tengah manusia, satu saat manusia itu yang akan menghempaskannya, menghina. Carilah kemuliaan itu kepada pemilik kemuliaan itu Allah. Karena Allah aziz. Lillahi izzatu jami'ah. Bagaimana cara mencari? Mendekat. Mendekat, berbuat taat, patuh, tunduk. Lakukan berbagai macam amal-amal yang Allah ridai. Nanti akan dikasihnya izzah. Man kara yuridu izzah falillahi izzatu. Yakinlah manusia tidak pemilik kemuliaan. Manusia hanyalah menerima kemuliaan. Dia bukan pemilik. Kemuliaan itu kadang-kadang diambil. Kadang-kadang kemuliaan yang pada manusia itu yang menjatuhkan. No, Taragon, habis Taragon itu belakang boleh orang. Itulah nasib para pemimpin-pemimpin negara itu. Habis isong dia orang. Karena mencari kemuliaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia adalah kamu yang paling bertakwa. Itu bertakwa. Jadi gajinya tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Biyadikal khair. Biyadikal khair. Di tangan engkau lah segala kebajikan. Kebajikan itu bersumber darimu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Penutup. Sesungguhnya engkau ya Allah pemilik segala kekuasaan. Engkau berkuasa di atas segala sesuatu. Kalau itu mari kita kembali kepada surat Fatir tadi. Fatir surat ke-35 ayat ke-10 halaman sampai 35. Walillahil izzatu man kana yuridul izzah walillahil izzatu jami'an. Siapa yang yurida menginginkan al-izzah kemuliaan itu kemuliaan hakiki maksudnya. Bukan kemuliaan yang positif, bukan kemuliaan semu, kemuliaan hakiki. Kemuliaan yang bukan dibikin-bikin, dibuat-buat. Itu nak kemuliaan itu penipuan.
milik Allah, falillah, milik Allah lah kemuliaan itu semuanya. Untuk itu katanya tadi, siapa yang inginkan kemuliaan minta kepada Allah. Faman talabal izz, siapa yang inginkan kemuliaan mintalah, mohonlah kepada Allah, si pemilik kemuliaan, Rabbul Izzah. Inginkan kemuliaan dunia dan akhirat, maka haruslah taat, patuh, tunduk, mendekat dan bertakwa, sehingga tercapailah baginya kemuliaan dunia akhirat. Jangan cari kemuliaan di sisi manusia, di sisi makhluk, salah kaprah dan salah jalan. Karena makhluk manusia tidak memiliki apa-apa. Apa yang dimilikinya anugerah. Makin taat orang, makin patuh orang, makin mendekat manusia kepada Allah, maka kemuliaannya makin tinggi. Allah kalau cinta kepada seseorang, Allah beritahu kepada malaikat. Lalu malaikat Jibril mengasih tahu kepada malaikat semua, Allah cinta kepada sanu, kalian cinta orang. Diberitahu pula kepada yang di bumi, Allah mencintai sanu, cintai. Karena Allah sudah mengingat. Dalam suatu hadis disebutkan begini, ma naqasat sadaqatun min mali. Hadis dari Abu Hurairah. Hadisnya riwayat Imam Muslim dan Tirmizi. Ma naqasat sadaqatun min mal. Tidaklah berkurang sedekah, tidaklah dapat mengurangi harta sedekah itu. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang dengan kemaafan, melainkan kemuliaan yang bertambah pada orang itu. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidaklah bertawaduk seseorang pun karena Allah, melainkan Allah tinggikan dia. Kita pelajari sejenak ini. Harta yang disedekahkan tidak akan mengurangi lahiriahnya, berkurang. Ketika itu hakikinya bertambah. Siapa yang rajin bersedekah akan kurang. Dan miskin harus sedekah. Yang mengatakan miskin itu setan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan yang menjanji-janjikan dan yang mempertakut-takuti kamu jika kamu bersedekah nanti fakir. Itu setan. Jadi kalau kita membantu, menolong, melapangkan, meringankan, memudahkan bersedekah, ada tak gurih-gurih di hati, beko, itu setan. Capek ambui, auzubillah. Auzubillah. Kau masalah keyakinan kau ketua. Bawa bodok ke bayi dan kekurangan bodok orang. Api tiwa nanti bayinya. Itu sih bang lepas. Intermezzo. Pak Haji kena tipu. Ketua ngomong Pak Haji itu sih kalau ya. Keyakinan. Karena sedekah itu adalah orang yang membenarkan apa yang Allah janjikan. Sedekah benar. Dinamakan sedekah dan sedekah karena dia membenarkan apa yang telah Allah janjikan. Salah satunya tidak akan berkurang. Dapat imbalan, dapat ganjaran Allah lagi.
banyak ayat-ayat. Itu janji Allah. Allah yang Maha Perkasa, ya Allah yang Maha Mulia, tidak akan pernah mengingkari janji. Dia Maha Mulia, saya yang mulia akan mengingkari janji. Itu saja. Dan tidaklah seseorang memaafkan orang lain melainkan kemuliaan yang bertambah. Wa ma zadallahu 'abdan wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi. Dan tidaklah menambah Allah akan seorang hamba lantaran dia memaafkan orang lain melainkan yang Allah tambah kemuliaannya. Jadi makin kita maafkan orang, makin tinggi kemuliaan. Karena memaafkan itu adalah menjadikan kita mulia. Terima kasih. Yang dikecilkan maaf itu faman afa an syai' ma qudratihi ala intiqam. Nah, sawana maaf kemampuan kita untuk membalik, untuk menyiksa, untuk memukul, untuk menindak, ada kemampuan, ada, dan sudah patut dan pantas untuk dimarahi. Dan ada pula yang marah kita marah, tetapi kita maafkan. Itu nanti. Kalau tinju kita tidak tahu dah. Kalau tinju, pemahaman itu tinju. Jadi kemampuan seseorang untuk mengendali emosi marah, ketika dia sudah mesti marah, sudah patut marah dan bisa marah, tapi dimaafkannya, nanti yang menambah kemuliaan. Wa ma zada, dan tidaklah menambah Allah akan seorang hamba lantaran maaf yang diberikannya melainkan bertambah mulia sangat. Dua. Yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun, dan tidaklah bertawadhu'. Tawadhu' merendahkan diri, lawan sombong. Dan tidaklah bertawadhu' merendahkan diri seseorang melainkan rafa'allah, Allah tinggikan derajatnya. Makin tawadhu' orang, makin tinggi derajatnya. Illa rafa'allah, melainkan Allah tinggikan derajat. Ikut. Nah, yang kita kaji bukan izzah. Jadi kalau kita ingin izzah, ingin kemuliaan, taati Allah, taati Rasul. Mendekat dengan berbagai macam hal saleh, melakukan apa-apa yang Allah ridhai, lalu mohonlah kemuliaan. Yang kedua, maafkanlah orang. Jangan menendam, jangan sakit hati, jangan memusuhi. Kalau mampu, balaslah kejelekan dengan kebaikan. Tumbul kemuliaan. Penasari. Baik tu. Ijana kakalah. Dua semua dia. Salah nak salah betul dia tahu. Kalau kehebatan wak. Batuan na batuan, salah na basah, salah na salah biko dikaji na jalan. Jadi kakalah. Kodom yang model. Dan ada juga orang mengatakan, bisa jadi orang tua, nyo mau memaafkan orang, tapi waktu kecil orang tua mau, ayo nah, kita makan agak jadi apa? Lamantun wah, lamantun wah, lamantun. Sabar ya. Ayo. Nah, maaf tu ketika itu. Nah, maaf tu ketika itu. Itu mungkin tinggi harga maaf. Sehingga orang Minang ambil maaf kadang harga. Lagi yang kadang beda. Maaf
Gadang ada gunanya. Kalau lagi faedah dengan gadang. Jadi tidaklah seorang hamba memaafkan orang lain melainkan kemuliaannya makin besar di sisi Allah. Kita orang berdiri. Ya kan. Sabar nak kau. Sabar benar. Ada berdiri lama. Intinya lanjutkan ayat. Sedekah tadi? Sedekah. Kalau tergantung lu gaji apa? Ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Kepadanya Allah pemilik kemuliaan itu, kepadanya siapa? Kepadanya Allah si yang memiliki kemudian itu yas'adul kalimat thayyib. Naik, yas'adu itu naik. Al-kalim perkataan-perkataan, at-thayyib yang baik. Di antara ulama memahami adalah kalimat-kalimat yang baik adalah zikir-zikir, doa-doa yang diucapkan oleh seseorang, yang dimohonkan oleh seseorang, termasuk kalimat-kalimat tauhid. Itu naik sendirinya, tidak perlu dilaporkan. Kita ambil contoh saja. Ketika seseorang membaca Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wasubhanallahi langsung terbuka pintu lagi. Naik. Salah seorang sahabat ketika dalam salat dibacanya Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi wa wasila. Setelah salat bertanya Nabi, manil mutakallim an. Tadi siapa nama baca itu? Dalam salat tadi siapa baca itu? Ada yang menunjuk, ana ya Rasulullah, saya. Kata beliau, Abu kagum, takjub. Lantaran bacaan itu dibuka semua pintu-pintu langit. Dipahami oleh para pensyarah hadis, dibuka itu begitu cepatnya naik, sehingga pintu langit otomatis terbuka. Tidak perlu diantar oleh malaikat laporan. Ilaihi yas'adu. Begitu juga tahlil, ucapan kalimat tauhid. Intinya zikir-zikir itu al-kalimat thayyib. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah menulis kitab khusus namanya al-kalimat thayyib. Ucapan-ucapan zikir-zikir dua-dua yang baik. Sampai kini ambo cenderung syukur kepada ulama yang menjelaskan bahwa kalimat-kalimat itu ada zikir-zikir, kalimat tauhid yang dibaca oleh seorang yang ikhlas langsung naik, otomatis membuka pintu lagi. Tidak perlu naik. Ilahi yas'adul kalim. Wal amalu salihu yarfa'u. Sedangkan amal saleh dia yang mengangkat ke atas. Benar kan? Wal amalu salih dinaikkan, dilaporkan oleh malaikat. Naik, dia yang menaikkan ke hadratnya. Itu satu pemahaman.
Ada juga yang memahami kalimat thayyib itu ucapan-ucapan yang baik, zikir-zikir, doa-doa semacam, naiknya nanti dengan amal saleh. Amal saleh lah yang menaikkan kata. Wal amal saleh yarfa'u, amal saleh yang menaikkan ucapan-ucapan yang baik. Lalu apa hubungannya dengan izzah, dengan kemuliaan? Kemuliaan itu kan di sisi Allah naik. Siapa yang inginkan kemuliaan, kemuliaan itu milik Allah semua. Naiklah kepadanya. Kalau kami ingin kemuliaan, berzikirlah, ucapkanlah berbagai macam kalimat-kalimat yang thayyib. Lakukanlah amal-amal saleh. Nanti naik dia ke atas dan naik. Lalu dengan cara begitu Allah akan menaikkan kemuliaanmu di situ. Di sekitar aras. Ada bunyi dengungan dari seperti dengungan lebat mengelilingi aras. Ya? Aras itu makhluk Allah yang terbesar yang menyungkupi alam semesta. Sampai situ sih muat. Boleh kaji ni. Kalau kaji pun tak boleh tahu. Aras makhluk Allah yang terbesar. Kalau kita ingin buat dia perbandingannya, aras itu bahwa langit yang 7 lapis. Langit yang 7 lapis. Lapis langit pertama dihiasi oleh bintang-bintang triliunan macam. Langit pertama. Malakat Zayyana sama dunia. Ini langit 7. Nah, langit yang 7 lapis itu dibanding dengan kursi wasi'a kursi samawati, dibanding dengan kursi Allah sama umpama cincin yang berada di tengah lapangan sangat luas. Berarti langit yang 7 itu sangat kecil dibanding dengan kursi wasi'a kursi. Kursi Allah itu bila dibanding dengan aras, kursi itu bagaikan lingkaran cincin yang berada di lapangan sangat luas. Berarti aras sangat besar. Allah bersamayam di aras. Boleh kau menjadikan kau sebab kau lah heboh-heboh orang menjadikan kapian-kapian orang. Allah bersamayam di aras. Aras itu dipikul oleh malaikat-malaikat, namanya hamalatul aras. Hamalatul aras dipikul oleh malaikat-malaikat aras. Sebelum kiamat sampai malaikat, nanti ketika kiamat dipikul oleh samanya malaikat, 8 malaikat. Surah Al-Haqqah. Nah, malaikat pemikul aras itu masuk tokoh-tokoh malaikat, pemimpin malaikat istimewa. Kalau memikul aras. Ijal memikul aras. Orang sini tukang bawa mak apa tu lah kadang bayi. Bawa bayi apa dah? Sifat terus betul lengkap. Baju lah baju mahal tu baju. Bawa mak, bawa semacam, bawa pena, bawa bayi. Bagaimana kalau memikul aras katanya malaikat? Di sekitar aras itu tawaf malaikat-malaikat berdiri. Memuji, bertasbih, menyanyi Allah. Termasuk menyebut nama-nama orang-orang yang membaca al-kalimat thayyib. Apa maksudnya? Berdengung mengelilingi aras itu bagaikan dengung lebat. Dengungan menyabui
disabut-sabut tadi. Lantaran orang baca al-kalimat taib berupa tasbih kah, tahmid kah, takbir, tahlil, hauqalah atau la ilaha illallah disabut. Tanyanya apakah awak lagi disabut malaikat cakap? Zikir awak boleh kafir. Lain ayat kafir supaya mulia Allah. Disabut sama nama di sisi Allah. Di sisi Allah akan muliakan. Ketiga kali ulang di sekitar aras Allah itu terdengar dengungan bagaimana lebar. Rupanya dengung itu bunyi nama-nama ahli zikir disabut. Nama-nama orang yang mengucapkan kalimat taib disabut. Kalau ingin mulia aja, tak banyak zikir. Tapi zikir yang sesuai caranya, adabnya, bacaan. Lalu iringkan dengan amal. Oleh kau kan kaji izah. Ada orang yang mulia di langit, tapi dihina orang di bumi. Ada orang yang dimuliakan di bumi, di langit tidak kenal. Alam langit tak mengenal. Ketika mati ruhnya bersuat, sabusuk bersuat, 60 bersuat, ruhnya lah ketika dicabut. Sebabnya tak terkenal lagi. Orang tu namanya orang membumi, tak melangit, membumi. Berapa orang terkenal di langit, di alam atas, dilindungkan oleh surga, disabut-sabut oleh malaikat. Bahkan malaikat itu saling berdebat, memperbincangkan orang. Viral di langit. Ada orang yang viral di bumi, tapi tidak seketika dia tak baca. Viral di bumi sebentar, sekian tahun tidak terlibat nama habis. Itu kalau ingin mencari kemuliaan, mintalah kepada pemilik kemuliaan. Itu Aziz Al-Aziz. Tapi ketika malam ini menyembahkan kita bahwa Allah Aziz bisa diterimakan dengan Maha Perkasa, Maha Kuat, Maha Kuasa, Maha Mulia, yang tidak terkalahkan. Dialah yang mengalahkan, tidak dapat dibendung kekuatan. Itu Aziz. Dan dialah pemilik kemuliaan. Siapapun yang mulia, mintalah kepadanya dengan cara menghubungkan diri, berbuat taat, berbuat kebaikan, lakukan banyak-banyak amal saleh, amal-amal yang baik, dan berbanyak kontak zikir supaya terkenal. Supaya terkenal, nak viral gitu. Rasanya itu kedua mengenal nama Allah Al-Aziz. Semoga kita termasuk orang yang diberikan izzah, diberikan izzah. Semoga berfaedah dan bermanfaat bagi kita. Diakhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.